kita tentang ikhlas nih ya, Mi. Ikhlas bukan berarti Heeh, melepas. heeh. Adalah sesuatu yang berat dan sampai sekarang juga belum mudah ya. Dan sampai sekarang juga Heeh, kita masih belajar, terutama saya gitu ya, heeh, apa heeh, tentang hal ikhlas gitu. Cuman yang heeh. saya pahami yaitu tentang ikhlas itu adalah lepas dari kemelekatan sih, Ya, lebihnya daripada itu. Cuman maksud di sini bukan berarti melepas, barangkali ketika kita berada dalam kondisi yang udah nggak bisa ngapa-ngapain kali ini gitu. heeh, Kayak heeh. yang kita sedang sedang memperjuangkan sesuatu, tapi akhirnya nggak dapet-dapet, ya kita kayak yang ikhlas aja, tapi akhirnya tuh bukan berarti apa yang menjadi impian kita jadinya tuh Wih, terima tidak kasih. tidak dikejar gitu. Jadi kayak yang ya udahlah, mungkin bukan bukan rezeki kita misalnya gitu. Kalau memang Heeh, itu sesuatu heeh. hal yang positif gitu. Betul, betul. Hmm. Nah, tentang ikhlas ini juga kalau Umi lebih ke gini, dalam semua hal gitu ya di kehidupan kita kita ngadepin gitu. Kadang-kadang kita ngadepin ujian di mana misalnya anak-anak tidak sesuai dengan apa yang kita Nah, harapkan. gitu. Ya kan, kayak misalnya ekspektasi kita terhadap anak-anak kita tuh besar gitu kan. Betul, benar. Eh, Kayak misal nih kayak contoh anak-anak yang disekolahkan di pesantren apa segala macam. Mereka di sekolahnya dididik betul-betul. Nah, apakah hasil didikan di sekolah itu sampai ke rumah atau enggak? Atau kadang-kadang mereka menganggap bahwa rumah itu tempat istirahat gitu, tempat benar-benar istirahat. Karena rata-rata nih Ambu, Heeh. orang anak-anak sekolah apa pesantren yang dia apa namanya dapat libur itu kayak dia dapat jatah untuk istirahat full gitu. Jadi tidur aja tuh kerjanya tuh bener-bener sholat, bangun tidur, makan Sholat. tidur lagi gitu. Ya, tuh Bener-bener sama seperti dengan itu. kayak umroh kalau gitu, Mami. Iya, Bangun, jadi bener-bener sholat, kayak makan, benar main. kayak abis umroh terus iya tuh kan betul Mi. Berarti Kak Sulis anaknya ada yang di pesantren juga ya. Nah, Ya, iya eh, pasti, pasti. itu juga salah satu hal yang memang buat buat orang tua tuh kayak ya Allah belajar belajar ikhlas tuh maksudnya ini pelan-pelan harus diperbaiki gitu kan. Tapi kayak memang jadi pola pembiasaan yang selama bertahun-tahun di pesantren itu bukan berarti tidak teradopsi ke sini gitu Ambu, tidak Iya, teradopsi betul. ke rumah, tapi kayak karena saking rutinitas yang padat gitu kan di pesantren itu, jadi bangun jam 3 subuh setengah 3 gitu, terus kegiatannya tuh sholat tahajud bareng, murojaah, setoran, apa hafalan, apa segala macam sampai jam Iya, 6 iya, pagi gitu kan. iya. Jadi mandi, terus olahraga dikit, jam 7 masuk sekolah, masuk masuk kelas gitu, masuk kelas formalnya. Hmm, Terus jam sampai jam 3 sore, jam 3. Jadi padat memang. hmm, hmm, hmm. Iya, mumpung di rumah Mi. Jadi benar mumpung di rumah. Jadi kadang anak-anak mumpung di rumah Mi. Iya, dan sama Hifzan juga ya anak Umi juga mikirnya gitu. Jadi kalau anak-anak pesantren katanya di rumah itu adalah kesempatan untuk bisa istirahat full gitu, Ambo. Iya betul mumpung Iya, di rumah. iya, iya. Ya, dan sekarang ini kan tahapan udah masuk kurikulum baru. Mungkin kalau yang Benar. masih masih satu sekolah barangkali ada yang naik kelas ya, kenaikan kelas. Dan ada juga Iya. ada yang masuk ke sekolah berikutnya ya, kelanjutannya. Terutama yang mungkin yang dari sekarang SMA udah mau kuliah, itu Heeh. pasti nih udah lagi deg-degan gitu kan ya, atau dari yang SMP ke SMA itu udah deg-degan gitu, terimanya di mana gitu. Nah, harapan orang tua kan pastinya pengennya tuh di SMA negeri atau SMA yang bagus lah gitu kan, Heeh. SMA favorit atau SMP favorit gitu kan, dan ternyata nggak keterima gitu nih. Nah, Iya. dulu tuh inget banget nih aku tuh Oh, kan lagi nunggu keluar pengumuman tuh. SMP itu masuk Mudah-mudahan ke lulus ya. Heeh. SMA tuh kan Heeh. ceritanya tuh name aku tuh nggak masuk gitu kalau masuk ke SMA Heeh. favorit gitu ya. Nah, Iya. aku inget banget almarhum bapak aku tuh kecewa banget gitu. Kecewa Heeh. banget sampai ngomong aku tuh mana mah bodoh gitu ya. Ya Dulu tuh Allah. papa aku tuh almarhum tuh bilang gitu. Mana mah bodoh cina non teh bisa asuka dulu kan kalau zaman dulu kan favorit tuh SMA 5, Mia SMA 8 gitu kan. Aku tuh nggak masuk gitu. Aku masuknya SMA 7 gitu kan. Tapi menurut aku SMA 7 kan nggak lumayan dengan otak aku yang kayak gini gitu kan waktu itu teh.
Cuman kan orang tua tuh kan apa ya pengennya tuh beda gitu kan, harus masuk ke situ gitu. Jadi ketika kita nggak masuk ke situ, orang tua tuh jadi morang-maring gitu kan. Nah ini jadi Mm, pembelajaran sih buat kita gitu kan. Dan mungkin juga Ambu cuman pengen ngingetin aja gitu. Anak-anak tuh punya kapasitas masing-masing loh, jangan memaksakan gitu. iya. Dan itu aku terapin ke anak-anakku sendiri nih. Dan alhamdulillah Mutia Mukti itu dibebaskan sama Ambu, mereka mau sekolah di mana, asalkan sekolahnya ya sesuai kriteria aku lah. Uh, Misalnya nih waktu itu Mutia gitu kan mau masuk ke SMA yang negeri, ternyata kan nggak masuk walaupun pakai jalur prestasi. Waktu itu kan Mutia di bidang biola lah, musik gitu, nggak masuk. Nah, satu ketika Mutia bilang begini, Ambu, apa Bunda, Teteh mah mau masuk SMA swasta gitu ya. Adalah sebuah SMA swasta kelas internasional dan itu tuh dia pengen ke situ gitu. Oke lah, kata aku teh Bismillah gitu ya. Ya saya sama si Abah teh langsung berikhtiar berupaya untuk supaya Mutia masuk ke sekolah itu SMA itu dan akhirnya masuk. Dan ternyata Mi, karena dia yang milih, dia bertanggung jawab full atas apa yang dia pilih. Pilihannya, iya Nah, betul. dan dia mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi kadang-kadang gitu ya, kita tuh orang tua selalu berharap terlalu tinggi, tapi ketika tidak sesuai, mereka akhirnya tuh boro-boro bisa ikhlas gitu, nu aya ambek-ambekan gitu kan, Mi. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya kita paham gitu ya, ya kalau misalnya aku mampunya di SMA 7 ya udah atuh, jangan sampai marah-marah apalagi sampai mencaci maki aku gitu kan. Kan itu tuh akhirnya ke akunya juga di SMA itu tuh males gitu Mi belajar tuh gitu Mi. Walaupun tersebutnya masih SMA negeri gitu. Udah mah di SMA 7 gitu kan ya yang nyantainya pisan gitu kan. Jadi ya udah weh gitu sebisa-bisanya aku aja gitu karena udah malas banget lah gitu untuk bisa melewati SMA itu pada waktu itu gitu. Jadi nah ini nih orang tua nih ya. Kalau anaknya Iya, nggak masuk udah jangan dimarahin, tenang aja. Bukan berarti sebenarnya melepas kan. iya betul. Masing-masing anak tuh punya potensinya sendiri-sendiri gitu. Dan dia sebetulnya jika dikasih kesempatan untuk bisa explore, Iya, sebenarnya makin keluar gitu kan, apa betul. namanya potensinya. Jadi kayak Betul. Umi selama ini nggak pernah punya ekspektasi lebih gitu ke Hifzan tentang Iya. pembelajaran yang dia dapatin di pesantren. Tapi ketika ngobrol sama gurunya luar biasa gitu ya. Jadi informasi yang Umi dapat tuh betul-betul positif gitu. Jadi kadang Umi tidak punya ekspektasi lebih. Kenapa? Karena kan beda ya antara Iya, kita iya. touching di rumah dengan di sekolah. Di Betul. rumah kadang ya itu tadi menghabiskan libur misalnya seminggu benar-benar bangun sholat subuh, terus habis itu bangun sholat lagi, sholat subuh, tidur lagi sampai jam 10 gitu, bangun tidur. Iya kayak gitu. Jadi Iya, iya, aktivitas iya. itu paling nyentuh-nyentuh urusan-urusan rumah dikit gitu kan, kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak nggak expect bahwa dia tuh akan punya peraihan gitu kan, punya apa namanya dapat prestasi atau apa. Tapi selalu gitu ya setiap Umi pulang jemput jemput terus kayak bagi rapot gitu Iya, kayak iya. kemarin gitu nggak nyangka ternyata bawa pulang 2 piala gitu kan. Eh, Mantap. Satu piala hasil penelitian dia di munakosah dia tentang Fazio apa ya Fazio jadi elektronik gitu jadi Mhm, bikin mhm. arus listrik dari benda apa gitu Ambu Mhm, dan mhm. itu tuh kan buat Umi kayak mencengangkan wah Masya Allah gitu ya nggak nyangka gitu. Mhm, mhm. Jadi kita bener-bener di luar ekspektasi gitu Ambu Iya, kayak gitu. iya, iya, betul. Terus yang satu lagi tuh piala ya juara lah ya juara di kelas gitu. Mhm, mhm. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi yakini sama kita gitu sebagai orang tua ketika kita memberi kepercayaan ke mereka itu sebenarnya mereka tuh bertanggung jawab kok atas apa yang kita percayai gitu. Jadi Iya, mereka tuh ibaratnya bukan sekedar hanya ingin pembuktian tapi mereka juga punya impian untuk bisa eh, berhasil gitu dalam hidupnya. iya, benar Mi. Itu aku. Iya. Mm-mm. Dan ini tuh apa ya pembelajaran banget buat aku waktu itu gitu. Jadi Mm-mm. ketika kita tidak mencapai sesuatu, ya Mm-mm. harusnya kita terima gitu kan dengan tulus gitu. Ya memang mungkin kan biasa kan merasa teh akan Mi merasa bahwa aku teh sudah berusaha, merasa bahwa anak aku teh pinter misalnya, merasa apa kok gak keterima sih
kadang-kadang nih saking saking keselnya gitu ya, itu orang tua tuh bisa marahin sekolah yang nggak nerima dia, yang nggak nerima anaknya dia gitu, dimarahin gitu. Kenapa anak saya nggak keterima gitu kan? Sampai kayak orang maring gitu kan. Ada kata aku gitu ya, oh, boleh satu bu gitu kan, kalem we gitu kan. Ya maksudnya kan kriteria sekolah di negara Konoha aneh-aneh kan Mi. Ada Iya, yang bisa masuk dengan tiba-tiba gitu pakai jalur langit gitu kan. Kan itu udah gak aneh kan kayak begitu-begitu gitu iya, kan ya. iya. Dan sekarang tuh mengerikan gitu. Tambah kesini tuh tambah mengerikan Mi kalau aku ngedenger cerita-cerita dari yang lain gitu ya. Saking Wah, aduh udah nggak ambisinya ya beres gitu. katanya Ambu. Iya betul, Gitu. saking ambisinya. Jadi terus, Benar. Jadi kayak eh, kayak yang harus gitu masuk ke situ kalau enggak ya nggak nerima. Aneh. betul. Jadi Umi juga ketemu sama salah satu orang tua ketika Umi belanja ceritanya ke toko salah satu toko gitu, toko belanja makanan ringan gitu ke salah satu toko lagi ngobrolin tentang zona gitu ya, Ya, zona ya, apa zonasi ya Kak Sulis ya. ya, Iya, ya. iya betul. Zonasi itu sampai semenggebu-gebunya gitu. Kak, gini 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 gini. Nah, Umi itu sebagai orang tua bener-bener nggak ngalamin gitu. Nggak ngalaminnya tuh karena anak-anak Umi tuh dua-duanya jadi waktu dari mulai TK, SD, SMP tuh masuknya tuh ke sekolah apa namanya kayak plus ya, sekolah plus yang itu ibaratnya swasta lah ya gitu. Ya, ya. Swasta apa SD-nya SD plus gitu, SD plus Islam yang dia full day, terus kemudian SMP SMA-nya pesantren, jadi nggak ngalamin yang namanya rebut-rebutan jonasi kayak gitu. Jadi pas ngikutin obrolan mereka tuh kayak, oh ya Allah sampai sebegitunya. Jadi ada Iya, yang Mi. memang lah ya Mm-mm. seperti itu. Iya, pokoknya mah ada yang jalur apa, jalur langit. Pokoknya mah segala jalur terus macam-macam main nama Mi gitu kan. Jadi apa ya? Kayak yang nggak ikhlas gitu loh, gitu Mi. Kelihatan banget gitu nggak ikhlasnya gitu kan. Padahal kan sebenarnya eh, bukan maksudnya tuh bukan di situ doang gitu loh. Masa depan anak kita tuh bukan tergantung dengan SMP atau SMA itu loh. Kualitas Iya anak Kak. justru yang harus kita benahi gitu, bukan dari SMP dan SMA-nya kalau menurut aku sih gitu. Jadi Iya, mungkin mungkin bolehlah kita berikhtiar dulu gitu kan untuk iya, masuk ke iya. SMA itu atau SMP itu gitu. Hmm. Tapi kalau memang udah nggak masuk ya sudah gitu. Ikhlasin aja karena mungkin bukan di situ yang terbaik gitu kan karena Iya, kita nggak tahu betul. kan anak kita tuh maunya di mana. Ajak deh ngobrol anaknya gitu. Dek, kamu tuh maunya di mana gitu kan. Kalau kita lagi memang nggak punya uang misalnya terbatas, Dek, wayahnya ya, kamu sekolahnya antara di sini atau di sini, misalnya gitu kan ngobrol aja Iya. lah gitu, diajak diskusi si Betul. Nih anaknya. kata Kak Sulis nih Ambu katanya sekarang apa pakai TK? TK Ami kalau kecil gak bisa SMA negeri. Oh, oh gitu ya. Jadi harus maksudnya gimana Kak Sulis? Jadi Kalau sekarang nggak tuh bisa, Mi, satu Hah? negeri, satu swasta pilihannya tuh sekarang tuh. Oh gitu. Ah, Jadi kalau ah. dulu kan bisa pilihannya dua-duanya negeri ya, ya kan? Ya, ya. Dua-duanya bisa negeri Nah, gitu. ini Misalnya nih kata si Teh Widya Mi, katanya kayaknya Teh Hmm, Widya lagi di Bandung deh, soalnya bilang Bandung dingin. Nih, betul. dua anakku ikutin beberapa jalur untuk masuk PTN, tapi Hmm, Tuhan tidak menghendaki dan masuklah swasta hmm, terbaik. Malah di tempat lain hmm. lebih berprestasi dapat beasiswa, tuh kan nih. Iya betul betul dan Nah, betul, Tewit dan Umi juga ini jadi menjalani ini Hifzan tuh di pesantren ya, tahun kelima ya, tahun kelima ya, dan mau ya, tahun keenam. Jadi di ya, tahun ya. kelima dan sebetulnya kan Hifzan dari pertama masuk tuh berprestasi terus ya, ibaratnya maksudnya Hmm, hmm, ranking gitu, walaupun rankingnya bisa 1 2 3 gitu, hmm. gilir-giliran lah ya, seperti itu. Tapi maksudnya dia artinya dia punya prestasi dong sebetulnya gitu. Ya, ya. eh Alhamdulillah sih gitu. Tapi berkat diperjuangin, artinya kitanya sendiri yang harus aktif gitu, sih sebagai orang tua gitu. Hmm, Kayak hmm, Omi juga nyari-nyari channel untuk kayak beasiswa. Jadi kalau hmm. dari sekolahnya tidak mengadakan beasiswa, Umi cari-cari channel kayak masing-masing nih kayak di sebuah perusahaan kan ada divisi CSR-nya tuh Ambu. Hmm, 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 hmm. Corporate sosial apa apa ya? Ser-
R-nya apa ya lupa, corporate social, ya itulah CSR Heeh. ya pokoknya gitu. Seperti itu. Jadi itu yang apa namanya mengelola keuangan perusahaan yang itu khusus untuk dana-dana sosial gitu kayak Hmm. beasiswa, kayak Hmm. anak-anak yatim kayak gitu. Iya, iya. Nilai ujian bahasa Indonesia dan matematika. Oh iya, jadi sebelum ujian nasional, ujian beda itu buat ke SMA. Oh gitu. Jadi sekarang mah ada khusus ujian nasionalnya gitu ya. Ujian nasionalnya itu dua mata pelajaran, bahasa Indonesia dan matematika, Bu. Kalau dulu kan sesuai dengan jurusan misalnya baru tahun ini. Oh, Masya Allah ya. Jadi Iya, orang tua iya. juga harus ngikutin banyak perkembangan ini ya, Bu ya. Iyalah, Perkembangan. iyalah, makanya si Bebek lagi stres tuh sekarang dia, kan, mikirin si Aisyah gitu. Nah, ini Iya, bagus nih Teh Widya gitu. Tugas heeh, ortu menerapkan ke anak bahwa gagal di satu tempat bukan suatu keburukan, bahkan bisa heeh. kebaikan. Nah, itu yang aku maksud kita sebagai orang tua tuh harus begitu, Mi, gitu. Iya, iya, Jadi iya. kadang-kadang kita suka memaksakan diri kita, kamu harus gitu kan. Dan ketika Heeh, tidak sesuai dengan keinginan kita morang-maring gitu kan, dan akhirnya menyalahkan anak gitu. Itu kan artinya bukti ketidakikhlasan yang terlalu tinggi banget gitu. Padahal mungkin ekspektasi kitanya terlalu mungkin kan tinggi ya. memang anaknya nggak mampu gitu kan, memang kapasitas anak Heeh, kitanya juga nggak nyampe gitu, atau mungkin anak heeh, kitanya diselamatkan gitu, nggak ada di situ gitu kan. Ya kita mah sebagai orang tua harus mau bisa tenang dan ya ikhlas tadi gitu Mi, tapi bukan berarti melepas harapan anak-anak gitu. Kan anak-anak heeh. juga punya hak dong untuk punya impian, punya Iya, harapan betul. gitu kan, punya punya cita-cita gitu. Nah, kita tuh cukup dukung di situ sebagai support system terbaik gitu loh. Betul. Jadi sekarang tuh katanya ujian nasional ada, jadi ada 2 kali gitu ujian matematika dan bahasa Indonesianya itu. Jadi Mm, di mm. ujian nasional iya, terus di ujian biasa juga iya gitu. Jadi Iya. memang jadi double-double ya. Mm, mm. Tapi yang mudah-mudahan apapun itu anak-anak bisa menyelaraskan ya. Jadi Iya, iya. kurikulum yang selalu baru dan update mudah-mudahan tidak membebani dan apa namanya tidak membuat anak-anak akhirnya jadi apa cepat-cepat putus asa. Oke, Iya, kayaknya anak-anak kan jadinya tuh jadi kayak yang stres gitu Mi. Karena ngelihat orang tuanya gitu. Ah sudah kamu sih pinter gitu. Jadi hese masuk ke sekolah mana-mana gitu kan. Jadi itu tetap gitu sih ya Mi. Karunya teh. hmm, Ya, jadi kita tuh suka maksain anak-anak gitu loh jadinya tuh. iya betul. Jadi gonjang-ganjing tentang konsep apa ini apa namanya program TKA ini yang bikin jadi mungkin tidak semua anak bisa ngikutin atau semua orang tua juga ikut ini. Dan memang setiap kali di pola pembelajaran itu selalu ada yang baru-baru dan apa ya? Umi inget banget nih zamannya Hifzan masuk ke SMA itu Ya, tiba-tiba ada program Chromebook itu yang saat ini ya entahlah itu seperti apa yang sampai saat ini menyeret salah satu menterinya gitu ya akhirnya sekarang ada di balik jeruji walaupun begitu Umi nggak tahu apa detailnya maksudnya posisinya seperti apa karena ini kalau udah ya, berurusan dengan urusan politik ya gitu. ya. Eh, tapi itu tuh di satu sisi apa ya? Karena benar-benar udah lunas loh waktu itu bayar Chromebooknya dan program pembelajaran Chromebooknya itu sama sekali nggak berjalan gitu. Heeh, heeh. Ya, Iya. ya disayangkan banget ya kalau misalnya Heeh. anak-anak tuh selalu mendapat tekanan tekanan untuk dalam pembelajaran gitu. Sedangkan kalau Heeh. kita lihat di negara-negara lain, sepertinya tuh Heeh. hevan-hevan aja kali ya, atau cuman kita aja sih yang riuh dengan ketentuan ini gitu. Karena kamu juga kurang Heeh. paham sih. Memang aku juga sama seperti Umi. Aku tuh anak-anakku tuh nggak ada yang ikut jalur-jalur begituan gitu, alhamdulillahnya Iya. gitu. Dan kita tuh dikasih rezeki Heeh. lah begitu. Tapi Benar ya katanya. memang kalau memang menjadikan masyarakat ini maksudnya jadi Heeh. kemudahan, ya harusnya nggak jadi rempong kayak begini buat maknya gitu kan. Jadi Oke. kayak yang gini Mi, seharian tuh harus nyari sekolah gitu. Kan repot Mi, Heeh. Heeh. Iya, nyari-nyari iya. sekolah gitu loh Mi, repot banget gitu ya. Terus juga ini apa Mi, banyak hal lainnya gitu yang mau ke kuliahan gitu kan. Ini juga banyak faktor yang memang kita tuh harus
kena juga gitu tentang ketentuan-ketentuan baru yang sebenarnya tuh ini tuh buat siapa sih gitu loh, buat kemajuan warga gitu kan, atau memang apa hal-hal lainnya gitu. Jadi ya makanya nih orang tua ya sebagai orang tua yang bijak upayakan untuk tetap memprioritaskan bahwa anak-anak kita lah yang butuh belajar gitu loh, butuh butuh untuk masa depannya tuh mereka gitu yang memilih gitu, bukan kita yang mengepus gitu sampai menjadikan itu kayak tekanan gitu, kayak gitu Mi. Oke, iya, oke. Ini sebetulnya bahasan kita terlalu melebar sih, tapi gak apa-apa ya, itu salah satu Hmm. bentuk yang bagian dari kali ya, bagian dari kita belajar ikhlas untuk menerima apapun, ya mengadaptasi apapun dari kebijakan yang memang akhirnya harus kita ikutin gitu, dengan mau nggak mau gitu kan. Ini tuh bahasan butir pagi ini tuh tentang ikhlas, bukan ikhlas itu bukan tentang melepas gitu ya. Ya. Ya teman-teman, jadi kita kita yuk kita back to laptop untuk ngobrolin ini gitu ya. Tadi Ya. salah satunya mungkin yang sudah dibahas sama Umi dan Ambu tentang yang relate banget dengan kehidupan kita berkenaan dengan anak-anak. Ini anak-anak ada yang mau beranjak dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah. Terus ada juga yang kenaikan kelas kan. Jadi insya Allah ini bermanfaat juga bahasan ini ya. Oke, selain itu Ambu, kalau kita ngobrolin ikhlas, kita juga akan terbentur dengan hal-hal misalnya di kehidupan kita tuh ada banyak ujian. Ya. Jadi nggak mungkin di kehidupan kita tuh mulus-mulus aja gitu. Gitu. Dan ini tentang kita bicara ujian ini adalah bicara kalau kita ikhlas itu teh artinya kita melepaskan nggak sih, atau melepaskan dari kemelekatan kali ya Ambu maksudnya. Jadi masing-masing orang memiliki ujian yang berbeda-beda dan pada saat menghadapi ujian itu kita akan lulus dalam mengerjakan ujian itu ibaratnya sama kayak anak-anak di sekolah kalau kita itu benar-benar ikhlas menerimanya sebagai kasih sayang Allah gitu kali ya Bu ya gitu. Ya, kalau Abu sih asumsinya gini, Mi. Jadi dalam Heeh. kelas tapi tidak melepas itu adalah seperti yang kita bahas itu adalah seperti kita mengejar harapan, cita-cita, Heeh, target heeh, misalnya gitu kan ya. heeh. Nah, contohlah apa yang paling terdekat dulu dengan kita gitu. Yaitu misalnya nih kita berupaya untuk berangkat di tanggal 28 September gitu kan. Heeh. Ya Nah, oke. tapi sampai sekarang kita tuh nggak dapat tuh si Belum, jamaahnya gitu. belum Karena diambil. sampai sekarang tuh target tuh nggak belum terpenuhi terus gitu kan. Nah, Heeh. maksudnya ikhlas di sini tuh ya udah ikhlasin dulu gitu karena Heeh. memang kita tuh memang sebenarnya kan kita lagi ikhtiar gitu. Kalau lagi nggak ikhtiar beda beda urusan nih gitu. Ini kan lagi Heeh, ikhtiar heeh, ceritanya gitu. Tapi heeh. ini belum dapat dapat gitu. Ya udah ikhlas. Tapi bukan berarti Umi teh melepas bahwa ya udah deh aku paling nggak berangkat tanggal 28. Nah, nggak kayak begitu gitu Heeh, heeh. gitu. Tapi Jadi, tetap kita berikhtiar untuk tanggal 28 dan kita ikhlasin apapun yang menjadi ujungnya gitu. Gitu, Mi. oke. Hai Kak Prida Ya. Fadila, Tasikmalaya, apa kabar? Umi sapa dulu nih orang lama yang baru ketemu Ikhlas lagi. itu tidak mudah seperti di surat Al-Ikhlas. Wih, keren banget Eh, ya. Tidak ada iya, kata ikhlas di dalamnya. Bener. Keren banget nih, Teh Widya. iya. Ini ngobrolin ikhlas itu kayak gini. Konsep ikhlas itu sebenarnya kan bukan ketika ya udah deh ikhlasin aja terus kita pasrah gitu. Beda ya. Ya, pasrah, berhenti aja Jadi gitu. konteksnya bukan itu, tapi ketika kita Mm-mm. ikhlas, kita jalaninnya benar-benar lillahi ta'ala karena Allah. Semoga Mm. apa-apa yang kita kerjain itu kan sebenarnya konteks ikhlas dalam sebuah sebuah amal soleh adalah baliknya itu adalah ke niat ya, Bu. Kalau Mm-mm. niatnya adalah sesuatu yang baik, niatnya untuk kebaikan dan dikerjakannya dengan dengan terus tanpa keluh kesah, ibarat tanpa keluh kesah, tanpa ngegerutuk lah bahasa bahasa apa ya bahasa Ya, itu ya contoh kecil gerutuk. lah. Ini aku kan lagi sakit gigi, Mi. Ini aku lagi Nah, sakit gigi. Ini tuh lagi nyut-nyutan, Mi. Gitu. nah, nah, Ya. Pengennya mah nggak ngebutir dulu gitu. Gitu ya.
Tapi aku tuh ya Allah, terima kasih gitu ini udah dirasain gitu kan. Karena aku Heeh. nggak mau ngelepas juga butir gitu kan. Jadi aku terus jalanin butir walaupun aku lagi sakit gigi gitu Mi. Ikhlas gitu aku ngejalaninnya gitu. Nah itu contoh kecil lagi Allah. lah. Ambu minum dulu obat deh. Ambu buang minum obat dulu. Ambu istirahat dulu. Ambu istirahat minum obat dulu kalau gitu. Obatnya habis Mi, aku mau ke dokter gigi. Masya Allah, ikhlas dapat. Iya betul, betul. Ikhlas dapatnya ya, Ambu. Iya betul. Iya, Jadi iya. teman-teman, apa ya? Kayak sebenarnya salah satu bentuk kita ikhlas menjalani itu wujud atau apa refleksinya adalah kita masih ngerjain loh gitu. Sekalipun kondisi Mm-mm. kita nggak baik-baik aja. Itu ya insya Allah ya Yes. itu ikhlas. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Atau kita Ya. masih istiqomah, kita konsisten. Kayak ini teman-teman Umi mau sedikit edifikasi tentang butir ini. Jadi butir ini Mm-mm. tuh kayak kita punya impian. Ambu, Umi sama Ambu tuh punya impian. Suatu waktu kita akan Allah panggil gitu kan. Nggak akan lama, hidup kita tuh nggak akan terus-terusan. Suatu waktu akan Allah panggil. Dan Umi teringat seorang ustadz Ambu namanya itu Ustadz Rizky ya Ustadz Rizky Haas Irfan Rizky Haas beliau tuh bilang gini jadi ketika beliau juga sama mulainya dari nol bahkan beliau nggak dikenal beliau itu salah satu ustadz dari kampung banget dari kampung dari benar-benar kota terpencil di Wonosobo gitu terus dan beliau itu baru lulusan tahun 2017 gitu. Jadi baru Ya. banget lah ibaratnya ya 2017 tuh berarti belum belum 10 tahun ya, belum 10 tahun. Ya. Ya. Jadi Ya. awalnya itu mereka tuh sekali-kali kalau kalau ustadz baru misalnya baru lulusan gitu suka dipanggil ngisi kajian. Nah, suatu waktu punya ide tuh untuk si kajian-kajiannya itu di-live-kan gitu kan, di-live-kan Mm, seperti ini. mm, mm, Terus mm. awalnya tuh yang nonton cuma satu dua dan yang nonton satu dua itu yang satu istrinya, yang satu ibunya. Bayangkan, itu kan. Mm. Satu dua. Sampai di suatu waktu punya ide juga untuk mengembangkannya di YT dengan mengambil potongan-potongan dakwahnya beliau gitu. Terus kemudian dinaikkan ke YT, ternyata Masya Allah gitu dari yang nonton satu dua itu ternyata untuk di YT ini banyak juga yang like, yang apa segala macam. Sampai akhirnya apa berkat kesabarannya akhirnya bertumbuh. Nah, Umi kayak flashback butir ini gitu. Flashback butir ini. Butir ini Umi berusaha menguatkan niat Umi gitu bahwa suatu waktu kita akan meninggal dunia, suatu waktu kita akan dipanggil oleh Allah, apa yang bisa aku berikan gitu kan? Apa yang bisa aku persembahkan untuk orang-orang sebagai zariah aku gitu Ambu, sebagai jariah aku. Terus dari itu tuh Umi kayak mikir, aduh sebenarnya kan sampai dengan detik ini yang nonton tuh satu dua, tapi mereka yang nonton satu dua tiga empat lima pun itu yang benar-benar istiqomah gitu, yang mau terus menanti butir. Terus kalau butir libur, mereka nyari-nyariin gitu, Ambu, kayak gitu. Iya kan? Jadi, nah, Ya, ya. katanya Ustadz itu katanya gini, Ambu, jadi itu kayak umur keduanya kita. Jadi Ya. kita tuh sedang membangun jariah untuk umur keduanya kita. Hmm. Dan umur keduanya kita itu adalah nanti di sana. Seperti itu. Jadi apapun yang kajian ini mau itu seringan apapun atau seberat apapun sebenarnya kuncinya sih itu harapan Umi gitu. Jadi kalau Ya, ya, diizinkan oleh Allah besar, alhamdulillah gitu ya. ya, Diizinkan oleh Allah bermanfaat, alhamdulillah. Seperti itu. ya. Ini si Kang Yadin nih baru masuk nanya lagi. Heeh. Ikhlas, Kang Yadin. Kita lagi bahas ikhlas, bukan berarti Heeh. melepas. Heeh. Mau nyiapin Betul. pertanyaan, emangnya ujian. Emangnya ujian. Mi jangan salah loh, Mi ternyata Putir itu banyak yang nonton, cuman memang gak masuk. Umi nggak tahu.
Nah itu dia kalau Umi kan Ini lihatnya soalnya gini Mi, ini ada doang. waktu aku masuk ke live-nya Om Jimmy waktu kapan ya? Mm-mm. Kemarin gitu. Mm-mm. Taunya ini Mi apa ada yang bilang, "Ambu aku suka nonton Ambu, Dok." Cina kalau pagi-pagi. Hah? Siapa? Oh, perasaan nggak ada nama itu gitu kan. Soalnya nggak pernah lewat gitu. Apa aku suka nyimak kok cina gitu apa yang diobrolin sama Ambu. Oh, oh. Oh iya berarti kan ada yang nyimak gitu Mi. Iya, Banyak ya yang banyak intip cina banyak kata kok. Kang Yadin katanya tuh. Nah, banyak kok yang nyimak banyak kok. Jadi Ya, ya. ke Umi juga sebenarnya banyak, yang ke Umi banyak. Cuman yang kayak Heeh. stand benar-benar ngeklik itu yang memang beberapa aja yang istiqomah gitu. Iya, iya, Tapi iya. apapun itu gini, jadi ini kaitannya dengan belajar ikhlas itu adalah kayak kita tetap menjalani butir ini setiap paginya, kita bangun subuh-subuh, kita nyiapin materi, kita ya Bu ya seperti itu dan lain sebagainya. Terus kemudian kita sharing, walaupun Mm-mm. sharingnya kita itu kita menyadari penuh bahwa sharingnya kita bukan karena kita kebanyakan ilmu, bukan, tapi justru ilmu itu kalau nggak dikaji dan diobrolin diseringkan malah jadi nggak ada apa-apanya ya Ambu gitu. Iya, Jadi malah iya, banyak iya. keseringan gitu. Iya, iya, kayak ikhlas tapi melepas tapi tidak melepas itu tuh maksudnya di sini ya. Mm-mm. Apa jadi kalau misalnya kemelekatan dan kayak gitu-gitu beda cerita. Cuman kalau yang Mm-mm. dimaksud ikhlas tapi tidak melepas adalah kita tetap menjadikan apa yang menjadi impian kita tuh tetap dipegang teguh gitu. Mm-mm. Nah, tapi kita ikhlas mau Mm-mm. mau terwujud ataupun tidak terwujud atau akan seperti apa nanti apa ikhlas itu tetap gitu diperjuangkan gitu. Jadi Betul. ngerjainnya tuh ringan gitu. Ngerjainnya tuh ringan. Ya, supaya mengerjakannya ringan. Karena nih contoh, tadi Ambu bilang di keberangkatan 28 September. Sebetulnya karena 28 Septembernya belum berlalu dan masih akan sedang kita hadapi, berarti kita punya tugas besar untuk terus berjuang gitu kan. Terus Mm-mm. berjuang mengerjakan semuanya gitu ya, berjuang untuk apa namanya bisa mencapai itu gitu. Dan konsep ikhlas ini adalah ketika semuanya tidak apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan sebagai takdir terbaik kita, ya udah kita sudah maksimal gitu ya Ambu, sudah maksimal Ya, berjuang. Dan pastinya kita meyakini ketika misalnya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang Allah kasih pada saat itu, sebetulnya hanya dua aja. Pertama bahwa takdir terbaik yang Allah berikan untuk kita itu adalah yang sekarang, atau Allah sedang menunda di waktu yang tepat. Cuman itu doang ya, dua itu aja gitu Ambu. hmm. Ya. Ini Gitu. pertanyaan Kang Yadin, ikhlas itu apa? Kalau Mm-mm. versi Ambu ya, Kang Yadin, ini aja Mm-mm. deh yang ringan yang saat ini sedang Ambu Mm-mm. dapatkan. Ambu tuh lagi sakit gigi, Kang Yadin. Tapi aku tuh terima Kang Yadin rasa sakit gigi itu gitu. Karena aku tahu gitu ini adalah bagian dari proses ketika aku sakit gigi. Dan aku akan ke dokter gigi sebagai ikhtiar aku gitu. Ketika aku nanti Mm-mm. ke dokter gigi, mau itu jadi sembuh apa enggak, aku ikhlas nerimanya gitu loh. Mm-mm. Iya, betul. Betul, betul, betul. Dan ini tuh aku ikhlas banget nggak sambil tetap jalanin butir. Padahal aku tuh lagi nyut 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 ini tuh. Jadi Aku tuh lagi sakit ini teh. You know? oke, kita doakan sama-sama ya untuk Ambu, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, Tuh sakit sakitnya. giginya enjoy banget masih bisa ketawa. Masya Allah. Nah itulah ikhlas. Widya. Aduh, Bismillah. Itu ya. Iya kan, kita menerima kondisi apapun walaupun kita sakitnya lagi apa misalnya nih apa banyak kan teman-teman yang apa anxiety gitu kan bahkan sampai ada yang pengen apa menyelesaikan kehidupannya gitu kan karena tidak bisa menerima rasa sakit gitu. Padahal sebenarnya rasa sakit itu adalah membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin ini tuh ya rasa sakit Ambu di gigi ini barangkali mengingatkan Ambu bahwa lu tuh manusia loh, ada sakitnya gitu loh. Iya, Nah, betul. jadi Allah tuh ngingetin gitu Mengingatkan, kan.
Ternyata gitu. udah betul. Kan kalau Ternyata aku dikasih sakit gigi gini, kamu masih bisa mikir nggak gitu? Kamu masih bisa nggak bermanfaat apa ngirimin one iya, minute gitu kan tiap pagi gitu, terus ngurus Umi, bikin konten gitu kan masih bisa nggak dengan rasa sakit gigi itu gitu kan? betul betul. Yes, seperti itu ya teman-teman. Iya, Atau gini, iya, kalau Umi mungkin sering kali kayak gini ya. Sering kali, misalnya nih jadwal ngajar. Terus udah gitu eh, apa udah datang nih karena di kelasnya itu kan yes, pesertanya tuh yes, yes. kan dibatasin ya cuman satu kelas tuh cuman 8 gitu kan, cuman 8 Mm, mm, maksimal mm, mm, 8 mm. minimal itu 6 biar bahasa Sunda nama biar kagero gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah jalan terus tiba-tiba ternyata pada izin tuh muridnya. Ya Mm, mm. kalau Umi selalu berpikirnya seperti ini. Ini adalah ya tidak ada yang sia-sia gitu. Dengan datangnya Umi ke sana aja itu udah bagian dari jariahnya Umi gitu. Nah, Jadi iya, iya, ya itu ikhlas gitu. Itu tuh iya, ikhlas gitu. Ya betul, betul. kan susah didefinisikan ya namanya Mm, ikhlas mm, tuh, mm, makanya mm, mm. kalau dicontohkan dijabarkan dengan hal-hal yang detail insya Allah sih paham gitu. Jadi Iya, ya udah, iya, jadi betul. ada dan tidak gini. Jadi Umi ingat kayak dulu Abu Zar Al Ghifari ya, Abu Zar Al Ghifari. Beliau itu kan salah satu apa namanya, salah satu tokoh Muslim yang sebenarnya pernah membuat sebuah kesalahan yang akhirnya dia sempat terasing gitu Ambu. Jadi diasingkan gitu, tapi Iya, diasingkan tapi mengasingkan diri lah, lebih tepatnya mengasingkan diri. Karena iya, sebenarnya Rasulullah sendiri begitu memberikan peluang kepada beliau gitu untuk tetap gitu. mm, mm. Tapi Iya, beliau ibaratnya menghukumi diri dengan mengasingkan diri. Tapi dengan pengasingan dirinya itu bukan berarti beliau tuh akhirnya melepas tanggung jawab untuk membesarkan dan membela Islam gitu. Enggak. mm, Tapi mm. beliau malah punya impian dan punya prinsip hidup yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang sampai detik ini tuh Umi contoh gitu. Yaitu gini, kalau kalau ada di antara 1.000 orang itu 1.000 pasukan Muslim itu berjuang untuk Allah gitu di peperangan, maka Iya, di situ ada aku gitu, di situ ada aku. Kalau misalnya ada 100 orang di situ pasti salah satunya adalah aku. Kalau ada 10 orang pasti di situ salah satunya adalah aku. Dan kalau hanya ada satu orang itulah aku gitu. Jadi mm. benar-benar prinsip itu dipegang teguh sama beliau karena keikhlasan dan ketulusan hati beliau gitu. Jadi kondisi apapun yang membuat beliau ibaratnya katakan kan dalam dunia hubungan sosial mah sebetulnya Ambu mau itu sahabat Rasul, mau itu yang tingkat keimanannya seperti apa, tetap gitu ada perbedaan, ada kontroversi yang akhirnya membuat satu sama lain punya perbedaan pendapat, akhirnya terjadilah seperti itu gitu. Dan Iya, itu iya, prinsip itu yang luar biasa yang Umi bilang sih kalau itu orang ikhlas gitu. mm, mm. Itu orang ikhlas. Dia kan nggak Iya, peduli orang lihat, katakanlah dia nggak peduli validasi orang gitu, orang mau lihat dia ada di situ atau enggak, orang yang penting dia adalah bagian dari yang memperjuangkan itu gitu. iya, betul. Prinsip ikhlas bukan melepas juga hati-hati juga sih di sini tuh gitu. Jadi jangan sampai kita salah paham gitu. Kalau memang itu sampai menyakiti kita juga sampai kita tidak bisa ngapa-ngapain juga jangan gitu ya. Seperti kejadian yang saat ini lagi viral gitu, Mi. Itu tuh juga mungkin ikhlasnya juga luar biasa lah sebagai keluarga atau orang yang sedang menghadapinya gitu. Nah itu juga prinsip ikhlas tapi tidak melepas artinya kita juga harus benar-benar memahami semakna-maknanya gitu. Nah contoh kata kayak begini, Umi tadi sebagai pengajar, Ambu di sini sebagai pendamping sahabat freelancer gitu kan. Dimana di kelas itu gitu ya dari sekian murid yang ngerjain tuh gitu kan cuman umi lagi misalnya Taina lagi gitu kan. Nah kayak yang lain-lain ada yang ngerjain ada yang enggak, ada yang separuh hati ngerjainnya ada yang enggak gitu. Tapi sama Ambu tuh ikhlas gitu, ikhlas ngajarin tapi bukan berarti melepas gitu kan, melepas mereka untuk
yang Hmm. tidak mengerjakan itu apa dibiarkan gitu. Enggak, tetap aja apa diawasi dan didampingi karena mungkin proses setiap orang itu gitu ya berbeda-beda gitu cara mereka untuk bisa melakukan hal ini. Jadi konsep itu tuh memang benar-benar harus apa kitanya sendiri gitu yang memahami dan menjadi perilaku gitu. Gak bisa kita ngobrol kosong gitu. Makanya kan Ambu menyepertikannya tuh ya udah yang mudah aja buat Ambu gitu kayak lagi sakit gigi nih, Ambu tetap tampil gitu kan. Kayak Iya. kayak Ambu memberikan materi tuh di relapreneur level up yang ngerjainnya misalnya itu lagi juga Ambu terus aja ngasih gitu kan nggak melepas gitu nggak jadi pundung Ambu nggak ngasih materi gitu kan atau misalnya Ambu nggak ngasih kulwa di kelas-kelas lainnya gitu kan ada yang ngejawab ada yang enggak gitu kan ada yang merhatiin ada yang enggak gitu masa bodoh gitu kan toh nanti Allah yang balas makanya kan balasan Allah Ambu dikasih umroh tuh tanggal 2 Umroh, Juli benar dikasih nggak? umroh 2 Juli. Ini salah satu bukti ya teman-teman yang hadir pagi hari ini. Jadi konsep kerjanya Allah gitu kan, konsep konsep kerjanya kita kalau jalur langit adalah fokusnya adalah bukan kepada apa yang respon orang terhadap apa yang kita kerjakan, tapi respon Ya, ya. lebih kepada kalau kita mengerjakannya secara ikhlas, kalau kita Ya, mengerjakannya secara istiqomah tanpa berpikir apa balasan orang, betul-betul Allah yang bekerja gitu. benar, Ini benar udah Mi. Jadi kebuktian, aku mah ini udah pegang kebuktian. Allah aja gitu. Kan Heeh, Allah betul, mah nggak tidur gitu Mi dalam pikiran betul, aku. Allah mah betul, nggak tidur gitu. Jadi betul. apapun yang aku kerjain gitu ya, apa mau ada yang nerima, mau ada yang suka, mau ada yang jadi julid, nggak peduli. Pokoknya selama apa orang menilai yang Ambu share itu baik gitu ya dan mereka bermanfaat, kan mungkin tidak bermanfaat buat Umi, tapi mungkin bermanfaat buat Kang Yadin Buat orang misalnya. lain, Atau iya tidak betul. bermanfaat buat Om Jimmy, tapi bermanfaat mungkin buat Mbak Nunuk gitu kan. Saya kan nggak tahu Heeh, Mi, kebutuhan orang kan beda-beda gitu kan. heeh, Jadi ya aku mah ngerjain aja gitu loh. Apa pada prinsipnya apa yang saya lakukan ini adalah karena saya punya impian besar gitu. Ketika saya heeh, mulai punya impian besar, maka saya harus berpikir besar. Nah, berpikir besar itu betul. kan salah satunya adalah bagaimana kita Bertindak besar. Heeh. mempersiapkan tindakan yang lebih besar gitu. Betul, betul. Jadi Ambu tuh sudah pada level bukan hanya berpikir besar tapi bertindak besar. Jadi Iya. keistiqomahan Ambu dalam mengerjakan one minute dan kemudian membina tim Rehlapreneur yang luar biasa itu yang akan nanti berdampaknya itu multiple kata kalau kata Umi gitu. Tapi nggak bisa kita prediksi Ambu. Jadi kayak Ya, ya. kalau kita ngarepnya si orang-orang yang ada di grup itu semuanya ngerespon kayak Umi nggak bisa gitu kan karena Betul. masing-masing udah punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Ya, Tapi lihatlah bagaimana cara Allah bekerja gitu. ya. Kalau Umi ini udah benar-benar wow gitu, amazing gitu. Kalau tiba-tiba Mm-mm. aku jadi kita sedang teman-teman yang baru hadir di roomnya Umi pagi hari ini. Jadi kita tuh sedang mengarrange keberangkatan umroh di 28 September yang terdekat itu 28 September 2026 gitu. Tapi yang luar biasanya adalah bagaimana cara Allah bekerja untuk kita ketika kita sungguh-sungguh dan konsisten istiqomah mengerjakan semuanya dengan ikhlas yaitu Ya, jadi garis bawahi ikhlas yaitu karena kita sedang bahas tentang ikhlas, tentang konsep ya, ikhlas, ya. maka Allah tuh bisa lebih cepat balasannya gitu. Allah tuh bisa, ya suka-sukanya Allah dong. Allah mau kasihnya cepat, ya suka-suka aku. Nah kata Allah, berangkat kamu gitu kan. Ambu, berangkat Ambu Ya, Ira ya, gitu ya. kan. 2 Juli gitu. Jadi seperti itu. Cara Kang Yadin kan nanya nih Mi, kalau ikhlas itu boleh nggak diucapkan? Sebenarnya dari tadi juga Ambu nggak ngucapin sakit gigi ya Mi ya. Ambu ngucapin sakit gigi itu karena kita lagi bahas gitu. Sebenarnya kalau yang namanya ikhlas itu ya kita udah nggak pernah ngomongin gitu. Masalahnya bukan boleh atau nggak boleh sih Kang. Tapi kalau yang namanya ikhlas mah ya gimana sih gitu. Kita kayak yang ya udah nerima gitu kan. Nerima tuh tapi bukan menyerah ya Mia, bukan yang artinya apa yang artinya teh ya udahlah kalah lah gua gitu kan kayak gitu ya Mi enggak gitu. Tapi memang ya ini proses gitu bagian dari proses gitu. Jadi pada saat kita lagi sakit gigi nih Ambu lagi sakit gigi gitu ya.
Ya Ambu nerima aja gitu, tapi nih Ambu harus jalan nih butir, sayang banget gitu, lagi bagus nih gitu kan. Tapi dia lagi nyeri, nyeri gigi, jabaning kudu merek kulwa gitu kan, pagi-pagi can ngurus Om Jimmy, can ngurus Kang Yadin gitu, nu rese gitu kan. Jadi Ambu teh cing begitu ikhlas, tapi tidak melepas teh ningan kan. Ya, kan sebenarnya mah nggak diomongin dari tadi juga, karena ini lagi ngebahas, jadi we ngomong gitu. Iya, iya, iya benar. Dan Masya Allah ya, caranya Allah bekerja tuh memang amazing. Dan gini, berarti kalau kayak gitu, kita tuh sudah punya pola ya, teman-teman. Sudah Ya, punya ya. pola. Jadi apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus ibaratnya, ibaratnya ini tuh pola yang dicontohkan. Ibaratnya Ya, kayak ya. gitu. Tinggal kita mah apa yang sedang diprogramin saat ini, apa yang sedang dikerjakan sebagai bentuk ikhtiar terbaik kita, ya udah dikerjakan. Kita nggak pernah tahu loh hasilnya tuh mau seperti apa, Allah kasihnya gimana tuh nggak pernah tahu gitu. Tapi tugas kita tuh ya udah, pokoknya nih kayak di keberangkatan 28 September, ada Ya. yang kayak kenapa harus jadi bingung dan galau gitu padahal udah diamanahi banyak jamaah jadi kan lucu kan ya Ambu ya Iya, jadi yang iya. udah diamanahi banyak jamaah malah bingung dan galau coba kalau benar-benar di pola gitu di hatinya tuh tenang ikhlas gitu ya Bismillah ya Allah apapun ketika tiba-tiba ada yang mundur berapa gitu ya Allah, aku ikhlas jika menurut engkau. Karena kan Umi sejatinya Umi selalu punya punya pandangan seperti ini Ambu. Katakan orang-orang yang ada di dalam nama-nama yang ada di dalam jamaah keberangkatan 28 September itu juga udah Allah tulis gitu kan. Di Lauhul Mahfuz itu udah Allah tulis. Nah, Iya, kan Umi juga kalau misalnya sama Allah diizinkan, yang dari Kuningan itu kan udah beres sebenarnya Umi kan. betul. Jadi kan, tapi Iya, kita nggak pernah tahu gitu. tapi kita Kapan nggak pernah tahu. waktunya? Iya Iya, betul, kita nggak pernah tahu kapan waktunya, kapan Allah membukakan pintu hatinya, apakah dari deretan nama itu ada mereka atau bukan gitu tuh, itu yang kita nggak tahu iya, gitu. benar. Jadi Gitu. ya udah fokus kita adalah pada ikhlas menjalani gitu, menjalani ikhtiarnya. Jadi ikhlas menjalani. Apa Ambu senyum-senyum? Atau Aduh, Gusti komen ya yang Om Jimmy nya. Heeh. Lamun lamun Om Jimmy eta murid anu kitunya bika sebenarnya lamun anu jadi guruna nya geus dibaledogan ku kapur sia Om Jimmy asli. Ah, betul, jebret, jebret gitu ya. Gitu. Tapi kayaknya kapur kurang ini, nyambu kurang kurang ini kurang gede sedikit deh. Kan dulu kan ada waktu papan tulisnya pakai kapur itu ada penggaris tuh panjang tuh pakai kayu kan. Nah itu nih agak gede dikit, cepret gitu kan, Iya, cepret, iya, iya, iya. tulisnya dicepret. Ya, ya. Aku kasih gambaran dikit ya, Mi ya. Apa kita belajar secara keilmuan ya. Kenapa teman-teman kalau bicara ikhlas itu tuh nggak mudeng gitu, nggak terlalu mudeng kalau kamu perhatiin. Apalagi kalau ngobrolnya sama Abah, itu tuh kayak yang kan kalau ngobrol sama Abah kalau yang belum kapasitasnya belum siap, itu tuh kayak yang gini nih. Heeh. Kayak naik gitu. Gitu kan. Ya. Nah, pada prinsipnya mungkin kalau misalnya kita ngobrol aku ikhlas mereka tidak berangkat sama saya gitu dan itu mungkin yang terbaik, tapi hati itu masih menolak nih. Kenapa? Karena otak kitanya nggak nerima. Nah, otak kitanya nggak nerima. Tapi kalau misalnya dibilang kayak gini, alhamdulillah itu belum punya saya. Belum punya saya gitu, bukan punya saya. Jadi ini belum waktunya. Insya Allah dia pasti nanti pergi, tapi bukan sekarang. Gitu. Mungkin itu bisa nerima Mi, gitu. Iya, Jadi ada betul. pengharapan gitu. Enggak sekarang, tapi nanti pasti berangkat sama saya. Gitu. Nah Terus itu tuh lebih gini, enak nih nerimanya. Umi mau kasih deskripsi sedikit Ambu tentang ikhlas ini ya. Jadi salah satu ustadz muda ternama namanya teman-teman pasti udah tahu semuanya namanya Ko Denis. Ya, Ko ya. Denis tuh cerita gini, Kode Denis. ngobrolin tentang ikhlas katanya gini. Coba cina gini, kalau misalnya kejadian nauzubillah min zalik, Umi kehilangan Ya, ya, mobil, ya, ya. Umi kecewa nggak? Umi kecewa nggak? Oh pasti kecewa Pasti dulu Mi. kecewa. Tapi Ah, tapi kalau yang hilang mobilnya Ambu misalnya atau Abah, Umi kecewa nggak? enggak. Oh.
Enggak. Nah, Cuman ikut jadi berduka. ya cuma ikut berduka. Jadi Ah, konsep ikhlas ini adalah kenapa kita ikhlas dan tidak ikhlas adalah karena kemelekatan yang tadi Ambu cerita. Jadi ketika kita merasa bahwa itu punya kita, ketika Allah mengambil itu, kita ngerasa gak ikhlas aku gitu. mm-mm, Aku gak mau gitu, aku kecewa mm-mm. gitu. Tapi Iya, kenapa ketika itu tidak kita merasa itu bukan punya kita biasa-biasa aja kok. Ketika Ambu kehilangan mobil, Umi nggak ikut tuh, nggak ikut jadi misalnya kecewa atau sedih atau apa. Cuman sekedar berduka sedikit lah ibaratnya kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah itu tuh balik laginya itu adalah kalau kata Ko Denis, karena kita merasa bahwa apa-apa yang lepas itu adalah milik kita gitu. Coba iya, kalau iya, kita kalau kita menganggapnya bahwa itu milik orang lain gitu. mm. Kalau kita menganggapnya kata model mobil itu adalah milik orang, jadi kita biasa aja tuh gitu ketika Kata diambil. Om Jimmy, cena ilmu tukang parkir atau Umi, cena gitu. Ilmu tukang parkir. Ah, Jadi kan di mobilnya banyak tuh dia. mobilnya banyak, tapi Ah, semuanya titipan. Ketika diambil gitu. satu-satu, satu-satu Iya, gitu, iya, mereka iya. masih mau gitu kan, masih seperti itu. Iya, benar. Seperti itu ya karena kita sangat-sangat apa luas banget mendefinisikan kalimat ikhlas itu. Jadi kayak kita memberi gambaran-gambaran. Ya ikhlas itu ketika Allah mengambil titipannya, ya Umi harus ikhlas gitu kayak kan kalau misalnya kita bilang kalau siapa sih yang mau ditinggal suami gitu, misal contoh ya Ambo ya, siapa Iya. sih yang mau ditinggal meninggal duluan oleh suami? Rasanya semua Hmm, orang juga berharapnya nggak ada yang kayak gitu. Tapi hmm, ketika semua itu harus terjadi, ya kita ikhlas, harus ikhlas gitu. hmm, Karena apa? hmm, Karena ya itu tadi konsep tadi gitu, jangan menganggap bahwa suami itu punya kita gitu, tapi hmm, anggap aja itu titipan. Karena kalau kita menganggap titipan ketika Abah atau Ambu kehilangan mobil, Umi juga nggak ikut sedih-sedih dan larut gitu. Biasa hmm, aja hmm, gitu. hmm, hmm. Sama aja ketika kita menganggap bahwa ya udah suami kita juga titipan, ya udah Allah ambil, ya udah ya Allah gitu, ikhlaskan gitu. Jadi kayak Hmm. Umi berusaha untuk move on dalam hal ini, move on. Kan ada kalau di apa namanya Ambu di apa namanya di konten-konten tuh konten-konten yang para suami ditinggal suami ada yang berlarut-larut dalam kesedihan udah 10 tahun bahkan masih Iya, nangis iya, iya. gitu-gitu. Ada Nah, ada Umi komunitasnya loh, Mi itu. iya ada Umi masuk komunitasnya. deh. Umi masuk deh. Siapa Ah, tahu jadi database. aduh, database umroh ya, database umroh kan. Ya, database jamaah umroh kan maksudnya kan. Masuk database. Yuk kita berangkat bareng Umi gitu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi Kasulis kenapa menjulurkan lidah Kasulis? Iya kan, komunitasnya ada loh, Mi, beneran asli. Itu tuh ada komunitasnya, Mi. Nah, Oh, itu tuh jadi kayak semacam rehabilitasi gitu kan. Si mm-mm. komunitas itu dibikin karena tujuannya untuk merehabilitasi. Karena banyak sekali ternyata ya tadi kata Umi tadi apa pada nggak ikhlas sebenarnya karena ikhlas Iya, itu kan berarti betul gitu. ya. Oh Jadi iya gitu. harus direhabilitasi bahwa untuk menerima sesuatu seperti kehilangan suami itu tuh harus benar-benar Mm-mm. diterima karena wanita itu mungkin gimana kali ya ada yang Mm-mm. diandelin kali kan jadi Mm-mm. sandaran gitu kan ibaratnya kan ambu aja buka botol abah buka kaleng abah Iya, gitu ya kan apa-apa Allah. abah gitu Iya, iya, kabarnya tuh kan namun di sana enggak gitu iya, kan oh iya. jangan dulu lah bah sing panjang umur gitu kan. Emang waktu pertama kali Umi ditinggal, Abi kayak maksudnya hal-hal yang receh-receh gitu, receh-receh yang sebenarnya bisa Umi kerjakan, tapi karena sudah terbiasa sudah terbiasa dibantu gitu ya, akhirnya kayak Heeh, heeh. Allah. Sampai Mariam bilang gini, sok Mi apa sebutin apa yang biasa Abi kerjakan untuk Umi, terus sekarang Umi bener-bener ngerasa kan kalau ngerasa kehilangan terus kayak waktu ada Abi gini-gini terus aku tiba-tiba nangis terus Mariam gini apa Mi apa diambilin minum apa Mi dibikinin air panas apa Iya, Mi apa iya, iya, gitu iya. gitu kayak gitu Mm-mm. tapi kan sebenarnya bukan hanya tentang itu sih sebenarnya
Mani resep ngobrolna Umi sama Ambu mah cenah alhamdulillah. Lain Umi, aku hayang, aduh, gak apa-apa ya aku bacain biar Umi juga seru gitu loh. Ya, Ini oke ya oke. kata King Anto, kata King Anto. Kata Kingan. Oh. Hilang mobil masih bisa nahan katanya. Heeh. Hilang rumah masih bisa nahan katanya gitu. Heeh. Yang nggak bisa nahan kalau mules abah mah. Harus segera dikeluarkan hajatnya ya. Iya 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 iya. Ya kan? Aduh, ya benar. Benar ya, ada benar ya Abah. Iya. Ya, nanti nitip abah ya ke kalian berdua ya, YS Beta sama Om Jimmy. Aku titip King Anto. Aku nitip Diasuh ya. karena mau ditinggal nih selama 10 hari ya. Jadi baik-baik ya, Bah. Jangan sampai apa namanya ya belajar mandiri lah, Bah lah ya. Ya, ya, ya. Latihan, latihan. Kayak gitu. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Ya, 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 jadi ya, ya. konsep back to konsep ikhlas ya kayak gitu. Ya, Jadi ya. terus kayak misalnya terus ikhlas bukan berarti gak boleh nangis enggak gitu enggak juga gitu jadi kayak ini waktu Siti Fatimah datang kepada Rasulullah gitu ya Rasulullah tangan aku sampai naon sih kapalan nambu yang Ya, ya. eh, Ya, ya banyak kerja keras lah Mi. Ya, ya keras ya Allah sampai ya ya Rasulullah tangan aku kapalan gitu tangan aku sama kasar bahkan ya, berdarah-darah gitu karena setiap hari numbuk kapalan bener kapalan setiap hari numbuk itu gandum gitu untuk hari-hari ku makan gitu makan suami anak-anak dan sebagainya kan Hasan Hussein terus kemudian Siti Fatimah datang kepada Rasulullah bolehkah aku meminta kepada engkau satu hal apa tuh katanya satu hal itu wahai putriku boleh nggak aku kasih satu hodimat gitu untuk bantu hidup aku terus kata Rasulullah ya, ya. aduh, sedahsyat itu. Coba orang dikasih pilihan kayak gitu, mau kayak gimana gitu. Kata Rasulullah, apakah kamu lebih mencintai itu daripada Allah dan Rasulnya? Kalau kamu lebih mencintai ia, akan aku berikan bahkan lebih dari satu hodimat. Mau 10 hodimat pun aku kasih gitu. Cuman pertanyaannya adalah, bukan bukan Rasulullah tuh nggak sayang sama Fatimah, tapi cara Rasulullah mendidik keikhlasan, kesabaran, gitu-gitu loh, Ambu. Jadi kita lagi ngobrolin Ya, sabar, ya. syukur, ikhlas, sabar gitu. Jadi cara Rasulullah membentuk Siti Fatimah untuk jadi sosok pribadi yang mukmin yang ikhlas, syukur, ikhlas, sabar itu dengan seperti itu gitu, dengan ketiadaannya gitu secara material kayak gitu. Ya Ya, udah ya. kalau kalau udah dibilang kayak gitu sama Rasulullah mau gitu itu kan tandingannya kamu milih Rasul Allah dan Rasulnya atau kamu milih hodimat gitu kan Ambu Iya, masa iya, milih iya. hodimat kan gitu kan gitu Iyalah, ya seperti itu jadi ya. itu ya itu kalau Umi nggak bisa gambarin secara definitif apa itu ikhlas tapi hanya bisa memberikan apa namanya Contoh. contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh Ya, dari contoh-contohnya juga balik lagi ke kita kan. mm, Apa yang kita hadapi saat ini gitu. Makanya kan tadi model sakit gigi lah, terus kamu mm, memberikan apa materi-materi gitu kan, walaupun sebenarnya kamu nggak tahu di akhirnya itu akan seperti apa, tapi cuma punya harapan doang gitu kan. mm, Ya, itu mah semuanya balik lagi gitu ke cara kita memandang. Jadi nanti ya Besti itu kalau misalnya nih Besti menghadapi sesuatu hal gitu ya, tapi Besti mengawali itu kan pasti kita ada tujuannya kan. mm, Kita nih mau mengawali apa? Pasti kan awalnya tuh ada rencana, ada tujuan gitu. Yang dimana ujungnya itu kita tuh pengen ngomong kita pengen dapat apa gitu ya. Nah, pas prosesnya itu kan pasti banyak banget gitu si tantangan-tantangan tuh pasti banyak gitu. Nah, itu tuh jangan keganggu gitu, Besti. Apa yang penting naikin kapasitas kita gitu kan, mm. tingkatkan value kita dan yang pastinya itu jangan berhenti, terus aja. Jadi jangan melepas, udah aja terus jalan. Gak usah mikirin
ya kalau gini mah berarti si Om Jimmy mau pinter-pinter, ya kalau begini mah berarti si Kang Yadin mau benar-benar gitu kan. Enggak Hmm. usah, biarin aja karena pada prinsipnya serahkan semuanya kepada Allah dan biarkan Allah yang bekerja. Kita mah cuman ikhtiar doang. Betul, dan sebetulnya kan apa yang dikerjakan, apa yang katakanlah kita kerjakan, terus orang merespon penerimaannya seperti apa, itu kan ada kalimat bahasa Sunda mah jangeunana, Ambu. Tahu kan Ya, jangeunana? ya. Jangeunana. Jadi itu mah jangeunana ya bagaimana eh, teman-teman merespon dari apa yang Ambu berikan, mau dikerjakan secara sungguh-sungguh sampai akhirnya jadi pinter, jadi mahir, jadi apa, atau hanya sekedar berlalu gitu aja, ya itu mah jangan nana gitu. Iya, Jangan nana, ih, enak banget ngomong. iya, iya, Nah, iya. itu mah gitu. Jadi ya Uh, udah gitu. Gini, kebayang kalau misalnya gimana kita menerimanya ya Mi. Oh ya benar-benar. Bahasa Sundanya jangan nana. Teh tulis karena orang Bogor pasti paham deh jangan nana gitu kan. Gitu. Jadi ya apa yang Ambu kerjakan gak akan pernah ada yang sia-sia gitu. Jadi ya, sama juga ketika Umi tuh selalu mengerjakan apapun, ibaratnya Umi datang ke rumah Tasin, mau ada murid, mau nggak ada murid. Jadi Umi juga mengambil prinsip sosok Abu Zar Al-Ghifari gitu. Mau ada murid, nggak ada murid, Umi tetap datang. Umi tetap mempersembahkan yang terbaik gitu. ya, Terus ya. di sini misalnya butir mau ada yang nonton mau yang enggak ya udah itu kan ibaratnya Ya, seperti itu. makanya kan Ambu dokumentasikan. Setidaknya kan itu adalah portfolio gitu nih loh. Iya betul. Keren Umi kayaknya. Gitu. Amin, amin. Jadi teman-teman gini, saat Ustadz Rizky Irfan Rizky Haas eh, pada fase di penontonnya hanya dua, beliau itu bilang, Ya Allah, aku bermohon kepadamu taufikmu. Jika menurut engkau apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, ya Allah, tolong bantu sebarkan. Jadi seperti kayak kita gini, Ambu, kayak kita pesimis. Ya Allah, bagaimana caranya aku menyampaikan baitullah kepada seluruh umat muslim di dunia, padahal aku tuh dengan segala keterbatasan aku gitu kan. Terus kata Allah kepada Nabi Ibrahim, sampaikan saja nanti aku yang bantu untuk menyampaikan kepada hati-hati mereka kayak gitu. Nah, sama juga kita Ambu. Jadi butir ini katakan, ya Allah, aku tuh punya keterbatasan ilmu, keterbatasan kemampuan, keterbatasan fasilitas, keterbatasan banyak hal. Tapi ya Ya, Allah, aku ingin punya umur kedua aku gitu. Aku ya, ingin ya, umur kedua aku tuh lebih panjang dari umur aku yang saat ini. Maka dari itu ya, ya ya, Allah, bantu aku untuk bimbing aku, lisan aku agar jika ini bermanfaat ya Allah tolong bantu sebarkan. Gitu. ya, ya, Nanti ya. insya Allah akan ada saatnya 1.000 penonton kan, Hmm, 5.000 penonton akan ada saatnya gitu. Karena itu juga baru kemarin kan Ustadz Rizky Ilham juga gitu kan. ya, Rizky ya. Ustadz Irfan Rizky kok Banyak kok Mi yang aku ikutin dari mereka bertahap nol banget gitu sampai sekarang Mm-mm. mereka booming gitu kan, bahkan sampai punya komunitas tersendiri gitu. Ya betul. Sebetulnya sih yang aku ikuti itu malah justru bukan mereka bukan ustadz gitu kan, tapi justru aku terinspirasi dari artis gitu Mi, artis lama Mm-mm. gitu ya, artis lama yang mungkin banyak orang tuh sudah lupa sama mereka berdua gitu kan, tapi karena mereka kesungguhan mereka hanyalah tadinya Mi, hanya karena Mm-mm. mereka tuh kangen kan, radio tuh sekarang udah jarang ya Mi ya, Iya radio betul. tuh sekarang tuh udah hampir pada punah gitu, bahkan sekarang tuh yang Mm-mm. dulu kita senengin waktu SMA itu tuh udah pada Iya. nggak ada Mi gitu. Nah, jadi mereka tuh kangen gitu. Akhirnya mereka siaran lah ceritanya gitu kan. Mereka berdua Mm-mm. siaran ngobrolin sama kayak kita tentang Mm-mm. persepsi, Mm-mm. ngobrolin yang umum-umum gitu ya, Perspektif. tentang gitu lifestyle dan sebagainya gitu, ala-ala selebritis lah mereka gitu. Mm-mm. Tapi mereka tuh enjoy gitu ngobrol. Mm-mm. Lama-lama yang tadinya cuman mungkin bagi mereka makan wajar ya 100 200 mah wajar, udah artis gitu Iya. kan ya,
Itu tuh sampai sekarang tuh ribuan gitu Mi yang nontonnya tuh gitu. Setiap kali live ribuan, setiap kali live ribuan. Dan itu tuh aku tuh ngikutin banget Mi prosesnya, dan itu tuh cuman 2 tahun Mi ngebangunnya. Iya, Nah, betul. dan akhirnya mereka tuh punya komunitas nih gitu. Nah, si komunitas inilah yang akhirnya tuh Ambu ada yang sudah mengingatkan ngegedein. waktu loh, Ambu. Iya, aduh ini udah lewat ya Mi. Ya udah deh kita pulang yuk. Katanya nggak terasa sudah jam 8.31 lagi, katanya gitu, Ambu. Saking betah, Masya Allah. Ya kan, saking Gitu bahagia Mi. dibutir gitu kan, saking bahagianya dibutir ikut bahagia, jadi nggak kerasa ya. Oke, Mm-mm. teman-teman semuanya, pagi hari ini walaupun ngalor ngidul dulu, mudah-mudahan ini Ambu ya, teman-teman dapat dagingnya lah gitu. Walaupun hanya satu dua kalimat, tapi Ambu mungkin Umi mau conclusion dulu deh dari Ambu. Baru kali ini Mi, biasanya jam berapa Mi? Masya Allah, Kak Sulis ngikutin dari jam 7 pagi sampai setengah 9. Setiap jam 7 ya Kak Sulis, jam 7 hari Senin sampai Jumat. Butir hadir membersamai teman-teman besti-bestinya Butir di akunnya Umi Tince dan akunnya Ambu Ira ya. Jadi silakan diikuti terus. Setiap paginya itu kajiannya beda-beda ya. Thank you Kak Thank Sulis. Love you you, love you, dari kita bestie. gitu. Dan nanti kayaknya Ya, conclusion dari aku, Besti, ibaratnya gini, dalam maksud dari ikhlas tapi tidak melepas adalah saat kita memiliki yang namanya harapan, cita-cita, tujuan, gitu ya. Nah, dalam prosesnya ikhlas aja, lewati prosesnya tuh dengan menerima gitu, tapi tidak melepas apa yang menjadi tujuan kita gitu. Jadi ya, jangan ya. sampai hanya karena gara-gara setitik kecewa akhirnya kita lepas apa yang menjadi impian kita gitu. Nah, itu tuh nanti akan menyesal seumur umur. Padahal sebenarnya Allah lagi mempersiapkan sesuatu, tapi Lebih kitanya digojlok dulu gitu, digojlok yes. dulu, ditempa dulu, dibikin kita sedemikian rupa agar kita bisa mencapai tujuan itu dalam versi yang terbaik gitu. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, pokoknya obrolan kita insya Allah selalu seru dan pastilah walaupun dari sekian panjang 1,5 jam itu mungkin ada beberapa lah yang bisa diambil gitu ya. Mudah-mudahan berkenan ya teman-teman, dan seperti biasa kita selalu mengakhiri segmen Butir ini dengan ditutup dengan doa. Jadi yuk teman-teman, Umi mengajak yang masih standby di roomnya Umi maupun roomnya Ambu untuk kita jangan men-skip ya segmen terakhir ini, karena siapa tahu di segmen akhir ini justru Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semuanya ya. Baik, kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam, tabarakta rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang menggenggam langit dan bumi dan segala isinya. Ya Allah, yang meninggikan langit tanpa tiang. Ya Allah, yang menghamparkan bumi. Ya Allah, yang menciptakan makhluk di dunia ini, manusia, jin, dan setan. Ya Allah, yang menciptakan makhluk bumi dan seisinya. Ya Rabbana, ya Allah, kami sadar tidak ada yang lebih baik dari penciptaan-Mu, ya Allah, dan tidak ada yang lebih baik dari tujuan untuk penciptaan kami ya Rabbana, yaitu untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Rabbana, hari-hari kami masih dipenuhi dengan kesia-siaan ya Allah. Maka dari itu, jadikan salah satu waktu terbaik kami di Butir ini ya Allah, adalah salah satu waktu terbaik untuk kami mempersembahkan apa yang kami punya kepadamu ya Allah.
Ya Allah, kami sadar ya Robbana, banyak waktu luang yang masih kami sia-siakan ya Allah. Berikan waktu kami bermanfaat di setiap detiknya ya Allah dengan mengingat Engkau, dan semoga kajian butir ini adalah salah satu jalan untuk mengingat Engkau lebih dalam lagi. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami memiliki banyak keterbatasan ilmu dan penyampaian ya Allah. Dari itu ya Robbana, bimbing kami ya Rob, bimbing lisan kami ya Rob, seperti Engkau membimbing lisan Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah, ilmu kami sangat sedikit. Dari itu ya Robbana, kirimkan terus ya Allah, hidayah terus kami dengan ilmu-Mu ya Allah, ilmu Engkau ya Allah, ilmu Allah ya Allah, ilmu Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Robbana, di kehidupan kami ya Allah, kami menyadari bahwa salah satu kriteria atau kategori keimanan kami adalah Engkau menguji kami ya Allah, dan kami mampu lulus dalam ujian-ujian yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dari itu ya Robbana, jadikan kami orang yang ikhlas dalam menjalani segala ujian-Mu ya Allah, ikhlas dalam menjalani segala ketetapan-Mu ya Allah, ikhlas dalam menerima segala takdir terbaik-Mu ya Allah, takdir yang pahit, takdir yang manis, takdir yang tidak semuanya baik menurut kami ya Allah, namun kami meyakini bahwa segala hal yang Engkau takdirkan kepada kami adalah takdir terbaik dari Engkau. Ya Allah, kami ikhlas menerimanya ya Robbana, kami ridho menerimanya, seperti Engkau akan meridhoi kami dan menyambut kami dengan seruan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Ya Allah, kami rindu seruan itu ya Allah. Ketika kami pulang kelak ya Allah, serulah kami dengan seruan itu ya Robbana, dan pertemukan kami dengan Engkau, dengan wajah Engkau ya Allah, dan wajah kekasih Engkau ya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kesempatan terbaik kami di hari ini ya Robbana, semoga kami bisa manfaatkan sebaik-baiknya ya Allah. Di 28 September dan di 2 Juli ya Robbana, Ambo akan bertugas mendampingi jamaah ya Allah. Berikan kekuatan, kemudahan, kelancaran untuk Ambo bisa bertugas di 22 Juli ya Allah, dan bimbing jamaah-jamaahnya, berikan mereka kesehatan ya Allah. Dan di 28 September ya Robbana, kami memohon kepadamu, isi seat-seat yang masih belum terpenuhi ya Allah dengan jamaah-jamaah terbaik pilihan Engkau yang Kau titipkan kepada kami ya Robbana, dengan segala kemudahan dari jalur langit-Mu ya Robbana, dari segala arah ya Robbana. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.